Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Terima kasih untuk para penonton dan yang telah mensubscribe channel YouTube saya. Semoga sukses, lancar, berkah tanpa kalian. Saya tuh tidak ada apa-apanya. Pengumuman pemberkasan PMI dan pemberangkatan PMI Korea tanggal 18-19 Agustus 2024 disampaikan kepada pekerja migran Indonesia PMI program G2G Korea yang namanya ada dalam daftar lampiran wajib hadir di pada lokasi tersebut di bawah untuk melaksanakan pemberkasan PMI dan persiapan pemberangkatan dengan urutan sebagai berikut. Nomor urut 1 sampai 160 wajib hadir pada hari Sabtu 17 Agustus pukul 8 di Hotel Royal Jakarta Kelapa Gading, Jalan Raya Kirana nomor KEP 1 RT 18 RW 8 Kelurahan Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta. Itu daerah khusus ibu kota Jakarta, dan akan berangkat pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Nomor urut 1 161 sampai 509 wajib hadir pada hari Minggu 18 Agustus 2024 pukul 7 di Hotel Royal Jakarta Kelapa Gading Raya. Itu dan akan berangkat pada hari Senin 19 Agustus 2024. Apabila ada perubahan lokasi ketibaan akan disampaikan kemudian. Mulai 1 Juni 2022 Korea sudah tidak memberlakukan karantina bagi pekerja asing yang masuk ke Korea. Namun untuk bisa masuk ke Korea, pekerja harus memperoleh vaksinasi dosis ketiga booster. Apabila vaksin dosis kedua melebihi 180 hari sejak vaksinasi kedua dilakukan sesuai dengan tanggal yang tercantum pada sertifikat vaksin. Pembatalan dan penundaan penerbangan dengan alasan penting dan mendesak hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 hari sebelum tiba di Hotel Royal Jakarta dengan mengisi form surat tunda terbang terlampir dan mengirimkan melalui email ke pemberangkatan Korea. Dan apabila tidak dapat hadir tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka dianggap mengundurkan diri dari program ini. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan bagi PMI sebelum datang ke penginapan. PMI wajib melakukan pemeriksaan kesehatan dengan hasil fit to work sebelum tiba di Jakarta paling lambat sebagaimana yang tercantum pada lampiran pengumuman PMI yang hasil pemeriksaan kesehatannya dinyatakan unfit, maka keberangkatannya akan ditunda dan dimohon tidak hadir di lokasi pemberangkatan. Adapun ketentuan pemberkasan kesehatan bagi PMI yang memperoleh panggilan penerbangan adalah sebagai berikut. Bagi PMI dengan masa MCU sudah lebih dari 3 bulan sebelum penerbangan, maka wajib melakukan MCU full ulang. Biaya pemeriksaan tuberkulosis dan sipil ini termasuk di dalam, yaitu sejumlah 850. Bagi PMI dengan masa MCU lebih dari 2 minggu dan kurang dari 3 bulan sebelum penerbangan, maka wajib melakukan tes
tuberkulose dan sifil. Pada sarannya kesehatan sebelumnya khusus PMI dengan masa MCU kurang dari 2 minggu sebelum penerbangan, maka tidak wajib mengikuti tes tuberkulosis dan sifilis. Berkaitan dengan harga dan pembayaran tiket penerbangan, BP2MI akan menunggu, maka pada kesempatan pertama setelah memperoleh konfirmasi harga tiket dari PT Aero Global Indonesia bagi PMI yang menginformasikan reschedule atau pengunduran diri, terdapat biaya penalti yang besarnya mengacu pada ketentuan masing-masing maskapai. Informasi terkait biaya penalti dapat dikonfirmasi kepada PT Aero Global Indonesia melakukan pembayaran iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan selama dan sesudah asuransi masa dan penempatan informasi terkait pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan selama bekerja. Kami sampaikan pada pengumuman berikut. Bagi PMI yang pernah overtime melebihi batas izin tinggal di Korea ilegal serta pernah menjadi swasta di Korea, melakukan tindak kriminal di Korea dan mengubah identitas diri, nama atau tanggal lahir, dimohon dengan sukarela untuk mengundurkan diri. Itu wajib membawa perlengkapan berikut: KTP untuk pembuatan buku tabungan di Korea, itu mengunduh dan mencetak format travel record terlampir sebanyak 1 lembar, membawa kemeja putih, celana berwarna gelap, dan dasi berwarna hitam, dan kaos kaki minimal 5 buah untuk kegiatan pra-pemberangkatan di Jakarta dan pelatihan di Korea. Buku, alat tulis lengkap, itu membawa minimal 1 baju batik untuk dipakai saat jemput oleh Sajangnim user di hari terakhir pelatihan di Korea. Membawa uang saku dalam bentuk won senilai minimal 5 juta untuk biaya hidup selama 1 bulan pertama tinggal di Korea. Membawa LC lengkap, tidak wajib cetak, dapat berupa soft copy yang disimpan dalam HP yang diunduh dari akun FVS bagi PMI reguler dan LC yang dibawa dari Korea. Bagi PMI yang mengalami kendala akun FVS bermasalah sehingga dapat mengunduh SLC, dapat meminta bantuan ke BP2MI di penginapan pra-pemberangkatan. Membawa obat-obatan untuk keperluan pribadi secukupnya, serta pakaian untuk antisipasi 4 musim di Korea. Adapun makanan, benda yang dilarang untuk dibawa adalah sebagai berikut. Dilarang membawa bahan makanan dan makanan hasil olahan pertanian, kehutanan, dan peternakan, mis, abon, sosis, kopi, teh, kecap, saus, sambal, bumbu, pecel, bumbu dapur, buah-buahan, mie instan, bawang goreng, kerupuk, susu, dan lain-lain. Informasi lebih lanjut terkait barang yang tidak boleh dibawa ketika penerbangan dapat dilihat pada tautan berikut di http www.mp2tki pengumuman pemberangkatan yang oleh penerbangan. Dilarang membawa obat-obatan yang mengandung dextromethorphan, umumnya merupakan obat flu, dan tidak membawa obat-obatan dalam jumlah
banyak. Dilarang membawa benda cair, parfum, pasta gigi, sabun mandi, dan muka, air minum ukuran melebihi 100 ml. Dilarang membawa power bank berkapasitas di atas 1000 Wh, parfum, aerosol, contoh askey, gunting, kuku, alat cukur, dan korek api. Power bank berkapasitas kurang dari 100 Wh dapat dibawa pada tas yang dibawa ke kabin dan tidak dimasukkan ke bagasi. Ketentuan berat barang bawaan tas untuk kabin dalam pesawat maksimal 7 kg serta untuk bagasi maksimal 30 kg di Garuda Indonesia dan 32 kg Korea Air gitu. Wajib mengikuti peraturan yang ada di penginapan pra pemberangkatan. Dilarang merokok di area penginapan, menjaga protokol kesehatan, dan tidak keluar dari area penginapan tanpa izin petugas PP2MI. Perlu diperhatikan bahwa keberangkatan dapat ditunda untuk dijadwalkan kembali apabila PMI sakit atau dinyatakan unfit berdasarkan hasil pemeriksaan sifilis dan tuberkulosis. Penempatan jadwal berikutnya dan kesediaan menunggu sepenuhnya merupakan kewenangan pemberi kerja, yaitu pemberangkatan PMI ke Korea adalah kewenangan penuh pihak ARD Korea. Pemberi kerja di Korea dan difasilitasi oleh BP2MI. Proses pemberangkatan katanya hingga apabila ada oknum ataupun pihak yang mengaku mendapat pembantu proses pemberangkatan ke Korea atau menghambat proses pemberangkatan PMI dengan berbagai macam alasan, maka hal-hal tersebut adalah tidak benar sama sekali. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan ke email pemberangkatan Korea. Itu. Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih. Dikeluarkan di Jakarta. Nah, jadi itu untuk pemberangkatan dan penerbangan ke Korea. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.